Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akuntansi Keuangan Lanjutan kelas 4G Akuntansi Syariah yang beranggotakan 1 Kirana Puji Astuti dengan NIM 205221234, yang kedua Rosdiana Ayu Wulandari dengan NIM 205221241, yang ketiga Puput Oktaviani dengan NIM 205221248, yang keempat Rosadina Nur Cahya dengan NIM 205221255, dan yang terakhir Rumiatun dengan NIM 205221264. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki oleh PT Farfa senilai 300 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2020 ketika nilai buku ekuitas PT Farfa sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farfa per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel, terdapat beberapa akun yang tercatat pada neraca saldo PT Afaf dan PT Farfa. Setelah membaca pernyataan di atas dan memahami tabel-tabel di atas, kita diberikan 3 soal untuk dikerjakan. Yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farfa pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. Yang kedua, buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. Dan yang terakhir, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Untuk menjawab soal nomor 1, kita diharuskan untuk membuat 3 tabel jurnal. Yang pertama, jurnal akuisisi PT Farfa tanggal 1 Januari 2020. Terdapat 2 akun, yang mana satu pada sisi debit, yang satu pada sisi kredit. Pada sisi debit akan diisi oleh akun investasi pada PT Farfa senilai 300 juta. Dan pada sisi kredit akan diisi akun kas senilai 300 juta. Tabel jurnal ini guna mencatat akuisisi PT Farfa pada tanggal 1 Januari 2020. Jurnal yang kedua, jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. Terdapat 3 akun yang mengisi pada jurnal tersebut. 2 akun pada sisi debit dan 1 akun pada sisi kredit, di mana sisi debit diisi oleh saham biasa PT Farfa senilai 200 juta dan saham laba PT Farfa senilai 100 juta. Sedangkan pada sisi kredit diisi oleh investasi PT Farfa senilai 300 juta. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat laba neto PT Farfa tahun 2020. Dan yang terakhir, ada 2 akun untuk mengisi jurnal tersebut. Yang pertama, akun kas senilai 20 juta dicatat pada sisi debit, dan investasi pada PT Farfa senilai 20 juta dicatat pada sisi kredit, di mana jurnal tersebut untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farfa pada tahun 2020. Jurnal terkait pada PT Farfa selama tahun 2021. Yang pertama, saham biasa PT Farfa di sebelah debit sebesar 500 juta. Lalu saldo laba PT Farfa di sebesar 525 juta rupiah.
Selanjutnya ada investasi pada PT Farva di sebelah kredit sebesar 1.025.000.000 rupiah, mengakui laba neto PT Farva tahun 2021. Selanjutnya mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021. Ada kas di sebelah debit sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada investasi pada PT Farva di sebelah kredit sebesar 30 juta rupiah. Perhitungan nilai buku tahun 2020 dan 2021. Tanggal 1 Januari 2020, PT Afaf senilai 300 juta rupiah. Saham biasanya senilai 200 juta rupiah sehingga saldo labanya mendapat 100 juta rupiah. Untuk 1 Januari 2021 senilai 1.025.000.000 rupiah. Saham biasanya 500 juta rupiah sehingga mendapatkan saldo laba senilai 525 juta rupiah. Totalnya senilai 1.325.000.000 juta rupiah. Total saham biasa senilai 700 juta rupiah dan total saldo labanya senilai 625 juta rupiah. Untuk jurnalnya tanggal 31 Desember tahun 2020. Saham biasa di sisi debit senilai 700 juta rupiah. Saldo laba di sisi debit senilai 625 juta rupiah. Dan investasi pada PT Farva di sisi kredit senilai 1.325.000.000 juta rupiah. Total eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak yaitu senilai 1.325.000.000 juta rupiah. Kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Pada akun kas di PT Afaf terdapat 130 juta dan di PT Farva terdapat 80 juta. Dengan jumlah eliminasi sebesar 20 juta pada kredit, sedangkan hasil konsolidasi sebesar 210 juta. Pada akun piutang, pada PT Afaf terdapat 165 juta dan pada PT Farva sebesar 65 juta. Tidak ada jurnal eliminasi dan hasil konsolidasi sebesar 230 juta. Persediaan, dari akun persediaan PT Afaf terdapat 200 juta dan PT Farva terdapat 75 juta. Tidak ada jurnal eliminasi dengan hasil konsolidasi sebesar 275 juta. Untuk investasi pada PT Afaf sebesar 355 juta dan PT Farva tidak mempunyai investasi. Dari keduanya tidak ada jurnal eliminasi dan hasil konsolidasi sebesar 350 juta. Pada akun tanah, pada PT Afaf sebesar 200 juta dan PT Farva terdapat 100 juta. Tidak ada jurnal eliminasi dan hasil konsolidasi sebesar 300 juta. Selanjutnya ada bangunan dan peralatan. Pada akun bangunan dan peralatan, PT Afaf sebesar 700 juta dan PT Farva sebesar 200 juta. Tidak ada jurnal eliminasi dan hasil konsolidasi sebesar 900 juta. Selanjutnya akun beban pokok penjualan pada PT Afaf sebesar 200 juta dan PT Farva sebesar 125 juta. Dari keduanya tidak ada jurnal eliminasi dan hasil konsolidasi sebesar 325 juta. Selanjutnya ada akun penyusutan dari PT Afaf sebesar 50 juta dan PT Farva sebesar 10 juta. Tidak ada jurnal eliminasi dan hasil konsolidasi sebesar 60 juta. Selanjutnya ada akun beban administrasi dan penjualan dari PT Afaf sebesar 225 juta dan PT Farva sebesar 40 juta. Dari keduanya tidak ada jurnal eliminasi dan hasil konsolidasi sebesar 265 juta. Selanjutnya ada akun
dividen dari PT Afaf sebesar 100 juta dan di PT Farva sebesar 20 juta. Jurnal eliminasi sebesar 20 juta berada di debit dan hasil konsolidasi sebesar 120 juta. Dari total semuanya akun, dari akun kas, piutang, persediaan, investasi, tanah, bangunan dan peralatan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, serta dividen, totalnya sebesar dari PT Afaf yaitu 2.325 juta. Sedangkan dari PT Afaf sebesar 715 juta. Selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan dari PT Afaf sebesar 450 juta, sedangkan dari PT Farva sebesar 20 juta, dengan hasil konsolidasi sebesar 470 juta. Selanjutnya ada utang usaha dari PT Afaf sebesar 75 juta dan dari PT Farva sebesar 60 juta. Maka hasil konsolidasinya adalah 135 juta. Selanjutnya ada utang obligasi. Utang obligasi dari PT Afaf sebesar 200 juta dan di PT Farva sebesar 85 juta. Dengan hasil konsolidasi sebesar 285 juta. Selanjutnya ada akun saham biasa. Saham biasa dari PT Afaf sebesar 500 juta dan PT Farva sebesar 200 juta. Dengan jumlah eliminasi sebesar 200 juta berada di debit dan hasil konsolidasi sebesar 700 juta. Selanjutnya ada saldo laba. Saldo laba dari PT Afaf sebesar 225 juta. Dan PT Farva sebesar 100 juta. Dengan jumlah eliminasi sebesar 100 juta berada di debit. Dengan hasil konsolidasi sebesar 325 juta. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan pada PT Afaf sebesar 800 juta dan pada PT Farva sebesar 250 juta. Selanjutnya ada bagian laba PT Farva. Bagian laba PT Farva terdapat sebesar 75 juta. Dari hasil keseluruhannya total aset sebesar 2.325 juta pada PT Afaf. Pada PT Farva sebesar 715 juta. Dengan hasil jumlah eliminasi pada debit sebesar 320 juta. Sedangkan total aset pada konsolidasi sebesar 3.040 juta. Kertas kerja konsolidasi tahun 2021 juga sama, yaitu diperoleh dari neraca saldo tahun 2021 dengan ditambah kolom jurnal eliminasi dan kolom konsolidasi. Pada akun as terdapat kredit sebesar 30 juta rupiah. Didapat dari jurnal yang mencatat penerimaan dividen pada PT Farva tahun 2021. Kemudian akun investasi pada PT Farva di sebelah kredit terdapat nominal sebesar 1.025 juta yang diperoleh dari jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Selanjutnya pada akun dividen di sisi debitnya terdapat nominal 30 juta rupiah. Nominal tersebut diperoleh dari pencatatan dividen pada PT Farva tahun 2021. Setelah itu semuanya ditotal dan diperoleh PT Afaf total asetnya sejumlah 2.680 juta dan PT Farva sebesar 805 juta serta total konsolidasinya sebesar 3.485 juta. Kemudian selanjutnya ada akun saham biasa yang di sisi debitnya terdapat nominal sebesar 500 juta yang diperoleh dari jurnal yang mengakui laba neto pada PT Farva tahun 2021. Di bawahnya ada akun saldo laba dengan nominal sebesar 525 juta pada sisi debit. Nominal tersebut diperoleh dari jurnal yang mengakui laba neto pada PT Farva tahun 2021. Yang kemudian selanjutnya
Yang terakhir yaitu total dari liabilitas dan juga ekuitas. Pada PT AFA sejumlah 2.680 juta, sedangkan pada PT Farva sebesar 805 juta. Kemudian kolom jurnal eliminasi pada sebelah debit totalnya yaitu 1.055 juta dan juga pada sisi kredit sebesar 1.055 juta. Dan total dari konsolidasi yaitu 3.485 juta.